Halo semuanya, kembali bersama saya Gabriel Dewa. Entah kenapa di tempat parkiran ini ada toren orange segede gini. Tapi ada hubungannya dengan warna mobilnya. Kalau kita mau bahas tentang mobil listrik, biasanya bentuknya ya futuristik, bentuknya halus, dan kadang-kadang kalau kita lihat di jalan, ya udah nggak bisa dibedakan, cuman ada tulisan plat biru doang ya, udah. Tapi bagaimana kalau mobil listrik bentukannya tetap kayak klasik, kemudian bentuknya gagah kayak mobil off-road adventure dan kotak-kotak ya. Nggak banyak mobil yang seperti itu. Nah, ini dia iCar V23. Bentuknya kotak kayak mobil-mobil jadul tapi futuristik. Tapi apakah mobil EV ini bisa diterima di masyarakat Indonesia yang bentuknya kayak gini? Ayo kita ulik mobilnya. Oke, sekarang kita bahas dari sisi eksteriornya. Dari terlihat ya bentuknya benar-benar kotak banget. Paling keren adalah warnanya juga nih, benar-benar warna warm orange. Jadi ada 4 warna kalau nggak salah. Warna ini, warna hijau tua, warna hitam, sama warna abu atau putih ya. Di antara 4 itu. Ya, kemudian paling depan kita lihat ya, bentuknya benar-benar boxy, tapi benar-benar modern ya. Terlihat dari lampunya ya, lampunya ini LED stripe-nya keren juga nih. Ya, ditambah lampu depannya yang bulat dan ada logo iCar ya. Jadi kalau presence ya, kalau aku bawa mobil ini pas di luar itu benar dilihatin orang, wah bentuknya keren banget ya. Apalagi sini ada sensor-sensor juga tentunya ya buat si intelligence-nya. Kemudian juga ini fendernya juga dia ada ekstra ya, ekstra white-nya ya. Jadi kelihatan kayak flash sama ban-nya juga ya. Kemudian ini ada modular ya. Jadi di iCar ini banyak banget modular ya yang bisa dibuka, bisa nempel apapun lah, entah itu buat aksesoris dan sebagainya ya. Kemudian juga dari samping juga keren ya dengan velgnya yang 21 inch ya. Lumayan gede banget ya untuk mobil off-road ya. Ditambah juga bentuk sampingnya juga kotak tetap ya, tapi gagah banget. Dan karena ini mobil lumayan gede, jadi dikasih footstep. Jadi kalau naik lebih gampang. Terus ada kamera 360. Nah, bukannya kayak gini nih. Bukannya kalau orang pertama kali pasti bingung ya. Jadi harus gini bukanya. Belakang ini bener-bener bentuknya juga kelihatan boxy ya. Semuanya kotak-kotak-kotak semuanya ya. Dan juga ini ada ekstra kayak ban ya. Kalau di mobil zaman dulu ini ada ban ya, tapi ini bukan, ini adalah extra storage ya. Jadi bukan dari luar ya ngambilnya, tapi dari dalam ya. Jadi ini bukan cuma hiasan. Kemudian modulnya juga berlanjut di sini nih. Ini bisa dibuka ya. Ya, kalau kalian lihat waktu kalian ke Gias, mungkin ngelihat di sini ada yang naruh kayak boneka atau apapun, di sini bisa taruh ekstra. Kalau kalian punya mungkin barang yang mau dipamerin, bisa di sini beli modularnya sendiri, terus ada kacanya ya, kayak gitu. Kemudian kalau buka belakang, nah ini nggak pasti orang kayak ini, bukan, tapi ya kayak di sini nih. Nah, set. Nah, dibuka. Nah, ini storage-nya gede juga ya. Kalau kalian di belakang, ini muat sekitar 372 liter ya. Kemudian ini ekstra luas dan juga di bawahnya juga masih ada nih. Tuh, lumayan tebel nih bawahnya, masih bisa lumayan deep ya. Kalau mobil listrik itu keunggulannya. Kemudian ada di sini paling banyak nanti kita lihat net-net gini ya buat naruh barang supaya ya, kalau mobil off-road kan supaya aman. Terus kita tadi bahas dari si ini ya, dari ini ada netnya juga storage-nya. Jadi kalau kita nggak buka ini kiri kanan, set. Nah, ini ada barang gue nih sengaja gue taruh. Ini yang sini kecil ya. Ini kalau kalian nih kecil tuh. Nah, ini lumayan dalam tuh, deep tuh. Ya kan dalam tuh, beneran dalam. Makanya tas gue yang gede ini bisa muat. Ya, bisa naruh sini juga nih. Nah, kan enak kalau pakai net tuh. Nah, enak banget tuh, set. Tutup. Aman. Nah, ini kalian bisa tutup. Nah, wah, plat ECSB buat display. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu penting, cuman gue pengen bahas. Ini kalau ada kalian di jalan, Chery Omoda Jayco iCar lepas, ini plat internalnya mobil test car-nya Chery Group Internasional. Ya, jadi bentuknya keren ya. Ini juga, lupa tadi gue kasih tahu, ini juga bisa diganti ya. Kalau di display kemarin di Gias, ada yang versi naruh-naruh barang, ataupun misalnya buat, ini nih, buat kayak tulisan gitu. Jadi ada tulisan lampu-lampu nulis mungkin di hati-hati dan sebagainya. Itu keren banget. Jadi bisa kalian sesuai dengan karakter masing-masing individual supaya bisa memodif ini. Dan mobil yang kita pakai adalah yang versi V23 yang IWD nanti kita bahas. Dan belakangnya lampu juga keren lampunya nih. Nah, ini lampunya LED juga. Kalau kalian lihat ya, mobil ini memiliki dimensi itu si panjangnya sekitar 4,2, lebarnya itu sekitar 1,9, tingginya itu sekitar 1,8. Ya, dengan wheelbase-nya sekitar 2,7. Ground clearance-nya ya itu sekitar 200 mm ya, tinggi lah. Nah, kalau mobil off-road itu paling penting adalah ada namanya approach angle sama departure angle. Nah, approach angle depan ya. Itu buat apa fungsinya? Kalau kalian lagi naik misalnya polisi tidur atau benda-benda yang lumayan gede,
Nah, yang depan ini bisa sekitar 43 derajat, yang belakang itu sekitar 41 derajat. Untuk mobil standar mobil yang lain-lain itu biasanya approach-nya ya sekitar 12 sampai 15 ya. Nah, ini lumayan gede ya. Mobil off-road aja sekitar 30 sampai 30-30-an lah. Ini 40 standar SUV off-road itu memadai banget buat kalian melompati sebuah objek di depan ya. Dan kemudian yang paling penting lagi yang lain adalah water cading ya. Jadi kalau water cading itu kemampuan mobil ini bisa melewati bukan banjir tapi kayak tinggi air ya. Nah, kalau mobil yang lain-lain itu biasanya kalau mobil sedan tuh 15-30 cm. Nah, mobil ini bisa menembus sampai sekitar 60 mm atau 60 cm. Jadi untuk mobil SUV kemampuan off-road ini bisa banget. Oke, sekarang kita mau bahas bagian dalam dari mobil ini. Ayo kita masuk. Oke, sekarang kita bahas dari sisi interior. Tadi kalau di eksterior kan kita lihat memang mobilnya boxy tapi tetap adventure. Dalam ini sebenarnya kesannya lebih modern tapi ya simple ya sebenarnya. Nah, yang pertama kalau kalian lihat adalah ini, layar sekitar 15 inch ini ya yang mengatur dari mobil ini ya. Dan nggak ada di sini namanya display speedometer. Jadi semuanya tergabung di satu tempat ini ya. Kemudian yang mungkin kalian kaget adalah mobil ini masih walaupun full touchscreen tapi masih mempertahankan tombol fisiknya. Ya, kalau kalian di sini ada pengaturan AC, di sini buat matiin AC, juga buat auto, di sini buat matiin si suara musik ya. Kemudian ada drive mode. Kemudian juga ada buat ngatur AC luar atau dari dalam ya. Kemudian ada bintang. Bintang ini kayak buat kalian ngatur, ada misalnya buat tombol individual ya. Kalian mau buat ini buat kamera, buat apapun ya, tombol shortcut bahasanya ya. Jadi masih surprisingly masih banyak tombol fisik ya. Kemudian di steeringnya juga masih ada tombol ya yang bisa buat ngatur yang kanan buat ngatur ini kebalik ya karena mungkin setir kiri. Kemudian juga ini yang kiri buat ngatur kanan, jadi ya nggak apa-apa lah itu untuk adaptasi. Kalau kalian sini ada kayak kasa-kasa gitu ya, ada logo Born to Play. Terus juga banyak kayak Easter egg ya, gambar-gambar si mobil muka dari si iCar 23 ini. Pertama ada di jendela di sini, kemudian juga ada di sini, ada juga di belakang, bahkan di kaca belakang itu kayak ada mobil lagi naik ya, kayak Easter egg lucu gitu sebenarnya. Kemudian ya mobil ini dilengkapi dengan prosesor Snapdragon Qualcomm 8155. Itu buat apa sih? Sama kayak HP kalian. Jadi kalau makin prosesnya kencang, berarti makin proses untuk mobil ini berinteraksi itu bagus. Nah, mobil ini kan dilengkapi dengan ada sensor. Jadi kalau kalian di jalan, itu kayak ada sensor, ada orang lewat jalan. Nah, makanya mereka butuh prosesor yang cepat supaya bisa mengakomodir dari sistem itu ya. Jadi tetap mobil ini modern banget dan tentunya intelijen ya, pintar sekali. Dan mobil ini ya standar lah, sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto ya. Kemudian ada 7 speaker. Dan kalau yang versi tertinggi ini udah elektrik ya, jadi bisa atur kiri kanan sendiri ya. Kemudian kalau ngomongin storage ya, ini gede banget ya. Tapi emang di sini nggak ada storage ya, ini airbag ya. Storage ini di tengah banyak ya. Di sini ada di tengah. Terus kalau kalian mau ngecolok, di sini ada Type C semua sama dari USB drive. Sebenarnya USB drive ini cocok buat kalau kalian di sini kan ada kamera yang banyak ya. Jadi kalian bisa buat kayak dashcam ya, nggak usah beli dashcam, udah ada dashcam ya. Tapi memang perlu memori sekitar 32 gigaan. Ya ini taruh sini. Kemudian storage juga lumayan gede ya. Di sini walaupun kelihatan kecil tapi dalamnya ada lagi nih, lumayan dalam. Ini buat naruh HP, tapi sayangnya belum wireless charging ya. Tapi buat naruh HP di sini bisa. Dan bahkan ada kayak lubang kecil ya buat naruh kabel. Jadi kabelnya nggak kena dari kalau ditutup nggak kena ke sini tapi ada lubangnya. Jadi emang lumayan keren. Kemudian juga storage-nya gede buat naruh ini. Dan ini ada kayak ginian. Ini fungsi buat apa? Ini kalian bisa ngatur nih, mau besar atau kecilnya. Jadi bisa diatur sesuai dengan butuh kapasitas berapa sih. Contoh kayak gini, gue lagi naruh ini ya, gue taruh segini gitu. Kemudian juga gue sukanya adalah si ini ya, lucu ya, kuncinya. Walaupun kuncinya ada kayak gini juga, ada juga yang versi NFC-nya. Ya jadi bisa pakai kartu gitu, kayak kartu. Ya jadi lumayan bagus. Kemudian, nah tadi gue bilang di depan itu kalau si iCar bilang itu adalah modular interface ya. Jadi kalau di luar tadi udah bilang di depan ada, di belakang ada ya. Karena ini mobil tadi iCar individual, kalian bisa modifikasi sendiri ya. Di sini juga ada, di dalam ada banyak. Di sini juga ada nih, di tengah ini ada nih. Ini baut ini bisa diganti atau bisa dipasang sesuatu di sini. Misalnya buat naruh apalagi tempat atau apa di sini ada. Kemudian juga di atas juga ada nih, di atas nih. Ini juga bisa taruh ya. Entah itu buat naruh, ini kuat nih. Kalian mau naruh misalnya buat taruh action cam, kemudian juga atau menaruh TV juga bisa nih. Jadi mereka sudah dikasih tempat
supaya kalian nggak perlu lagi bongkar-bongkar kayak apa ya, kayak bongkar-bongkar lagi tempat aftermarket yang malah ngerusak dari mobilnya, tapi mereka sudah sediakan. Jadi memang ya sesuai dengan individual orang-orang masing-masing, jadi supaya mobil ini ya sesuai dengan karakter kalian. Kalian suka adventure ya bisa naruh banyak barang atau naruh ini. Jadi salah satu fitur yang mungkin jarang mobil EV saat ini berikan ya untuk itu. Kemudian kursi belakang luas ya, bisa 3 orang. Cuma memang belakang ini nggak ada si USB-nya. Jadi kalau ngecolok sama orang depan berantem dulu kali ya, harus berantem gitu. Kemudian juga belakang nggak ada AC juga ya. Jadi AC semua dari tengah semua gitu ya. Tapi belakang gue udah nyobain comfort. Kemudian sekarang gue mau bahas dari sistem ADAS-nya. Gue nggak tipe kalau orang nggak ngafalin, tapi gue baca aja ya. Tapi gue akan jelasin. Jadi mobil V23 ini dilengkapi dengan pertama ada 3 ya, lane departure warning, keeping assist, sama departure prevention. Itu buat apa? Jadi kalau kalian lagi di garis-garis jalanan ya, kalau kalian mau tiba-tiba nggak sengaja ngebelokin, ya ada warning. Lu harus lurus lagi nih sesuai dengan jalur kita. Atau lu tiba-tiba mau belok tapi nggak ngasih lampu. Nah itu dia malah nge-preventif. Jadi jangan belok dong. Kalau kasih lampu dia akan lepas kayak gitu. Jadi teknologi sudah canggih. Kemudian juga ada blind spot detection ya. Kalau kalian lihat tuh ada di spion ada yang kuning-kuning, itu standar sih di mobil EV ya. Itu juga ada. Kemudian juga ada si forward collision warning juga ada, kalau depan ada tiba-tiba ada yang mendadak atau masuk, ada nyala. Dan juga tentunya ada si automatic emergency braking ya, ngerem sendiri. Nah ini gue kalau buat personal gue nggak begitu suka, jadi biasanya gue matiin. Kemudian juga ada juga door opening warning. Itu penting banget kalau misalnya kalian mau buka pintu, misalnya ada suara, jadi tiba-tiba ada motor kencang, kalian bisa mencegah sebelum kena gitu ya. Itu fitur yang lumayan penting untuk keselamatan. Kemudian juga ada rear collision warning. Ya, jadi kalau kalian suka lihat mobil EV sekarang ya, banyak mobil EV ya, mobil modern sekarang, itu kalau kalian ngebut, tiba-tiba dia kayak lampu hazardnya nyala, segitiga nyala gitu. Itu fiturnya, jadi kayak hati-hati gitu, kayak ngasih tahu ada yang kencang banget gitu. Ya, kemudian itu. Kemudian juga ada integrate cruise assist, adaptive cruise control, traffic jam assist, sama high beam assist. Jadi kalau kalian lagi cruise control, kalau lagi macet juga mobil bisa ngegas sendiri, ngerem sendiri, kalian nggak perlu khawatir. Tapi tetap harus tangannya selalu ada di sini. Jadi kalau kalian gini, dia beberapa detik akan ngingetin. Sekarang kita akan membahas dari sisi di balik jantung mobil ini, bukan mesin tapi baterainya. Ayo kita bahas. Oke, sekarang kita bahas di balik baterai mobil ini. Kita pakai yang tipe tertinggi ya, itu yang IWD, Intelligent All-Wheel Drive. Jadi semua tenaganya disalurkan ke 4 rodanya. Kalau yang versi standar tuh ada yang rear wheel drive, jadi ya lebih kecil baterainya, ya sekitar 60 kWh. Untuk yang ini, baterai itu sekitar 82 kWh, di mana tenaga itu sekitar 210 horsepower dengan torsi hampir 300 ya. 0 ke 100 7,5 detik. Sebenarnya kalau buat gua pribadi 0 ke 100 nggak begitu penting, karena mobil ini sebenarnya bukan buat kenceng, tapi buat dipakai sehari-hari, dipakai ke segala medan. Dan yang paling penting adalah berapa sih jarak tempuhnya. Nah kalau versi, sebenarnya kalau jarak tempuh itu banyak versinya. Ada yang versi NEDC. Kalau NEDC ini yang Eropa sekitar 430 km. Kalau versi Cina CLTC itu sekitar 500-an. Tapi kalau gua personal lebih suka yang WLTP, yang worldwide ya, lebih masuk akal. Itu sekitar 360 km. Kemudian tentunya mobil ini sudah support fast charging ya. Kalau fast charging ini dia support sekitar 106 kW, dan yang versi yang slow chargingnya itu support sampai sekitar 6 kW. Mobil ini memiliki fitur juga namanya V2L atau Vehicle to Load. Artinya mobil ini bisa juga selain ngisi baterai buat mobilnya, tapi bisa juga dari baterai yang ada di sini energinya dikasih ke luar. Contoh misalnya kalian lagi camping, kalian tinggal punya si colokan yang ke mobil itu, dari colokan chargingnya buat nge-support misalnya kalian masak nasi atau bikin lampu dan sebagainya, atau misalnya mau rumah mati lampu, nah itu juga bisa support ya. Jadi mobil listrik ini sebenarnya penting banget ya punya fitur vehicle to load ya. Jadi memang mobil ini memiliki kemampuan seperti itu juga. Nah yang paling penting adalah sabaraha hargana. Ayo kita bahas. Oke, kita sekarang ngomongin dari sisi harganya berapa sih ya. Jadi startnya itu sekitar 390 jutaan yang tipe terendahnya. Nanti kalian lihat di sini tipe-tipenya. Kemudian yang paling tinggi ini adalah yang 520 jutaan ya. Tapi sebenarnya juga ada sih versi collector item itu 800 jutaan.
dengan tambah modifikasi dan tambah ada layar dan sebagainya kayak 800 juta tergantung dari orang-orangnya. Nah, dan paling penting adalah karena ini mobil ATPM, ya kalian nggak perlu khawatir tentang garansinya. Pertama adalah garansi servis dan spare part itu sekitar 5 tahun atau 75.000 km mana yang duluan. Kemudian garansi kendaraannya itu sekitar 6 tahun atau sekitar 150.000 km. Dan yang paling penting adalah garansi baterainya sekitar 8 tahun atau sekitar 160.000 km mana yang duluan. Ya, jadi dengan harga sekitar 520 jutaan, menurut kalian worth it nggak? Cuman yang paling penting dari mobil ini adalah kita bawa mobil ini berhari-hari, kita coba driving experience ya, itu yang paling penting. Sekarang kita bawa mobil ini untuk OTW. Ayo kita coba. Oke, sekarang waktunya kita driving experience dari iCar V23. Oke, sekarang jarang nih malam hari kita driving experience karena kita pengen nyobain kalau bawa mobil tuh lebih lega, lebih nyantai tuh pas malam hari. Jadi ya, kita coba-coba ngobrol lah ya. Kita udah pinjem mobil ini beberapa hari. Ya, thanks to tim iCar Indonesia, kita cobain ya. Pertama yang paling penting adalah kita akan bahas berkendaranya, drive experience, konsumsi bahan bakar, dan mungkin plus minus sama keunikan dari mobil ini. Ya. Oke, sebenarnya pertama mobil EV ya, mungkin banyak orang ya udah mobil sehari-hari betul. Gue udah bahas dari facelift styling udah keren. Ya beberapa temen ECSB ya yang kita bawa konten pas bareng DNC, kalian tonton videonya nih, lumayan mumpuni. Jadi ya bukan yang kencangnya sekitar 200 HP itu udah cukup banget ya. Ya mobilnya juga lumayan enak ya dari sisi pengendara. Oke, ya, dari steering wheel sebenarnya ini mobil ringan, enak ya. Terus juga karena ini mungkin mobilnya IWD ya, Intelligent All Wheel Drive ya, atau bahasanya ya AWD gitulah ya bahasanya. Ya ini mobil sebenarnya enak ya. Terus juga buat ngontrol enak ya. Jadi kalau misalnya kayak bantingan setir tuh lumayan mantep nih, ya kan tuh. Dengan setir lumayan, suspensi juga enak. Terus dari visibilitas juga sebenarnya untuk mobil tinggi ini lumayan oke, lumayan terlihat jelas lah ya semuanya ya. Cuman memang kalau pakai mobil ini yang paling penting itu sebenarnya adalah ngelihat wide-nya. Jadi ini kan mobil sebenarnya lumayan gede ya. Jadi kalau kita lihat dari kap mesin doang, kalian ingat dari kap mesin dilihat view-nya itu masih ada lagi fender ya, jadi keluar. Jadi harus agak hati-hati ya. Jadi kalau untuk bawa mobil ini ya jangan berpatokan itu karena emang kayak wide body lah, kayak mobil sports car, jadi pantatnya lebih besar, depannya juga lebih besar, jadi extra careful mobil ini ya kayak gitu. Terus juga dari sisi kenyamanan kursi ya ini enak banget ya, kursinya ya santai ya. Terus juga walaupun mobil ini tidak ada pendingin atau kursi pijet, memang agak sayang sih sebenarnya mobil harga 500 jutaan itu nggak ada fitur itu ya. Cuman mungkin ya nggak perlu banget ya mobil off-road kali ya, tapi mungkin bisa jadi bonus lah ya kalau yang tipe tertinggi ya kayak gitu. Ya gue udah bilang banyak banget yang namanya si tombol fisik ini berguna banget ya, ganti AC, matiin musik, tinggal tekan doang gitu. Ini oke banget ya, karena paling penting sebenarnya kalau driving itu adalah kita ngelihat oke ini gue gedein, bukan volume ya, gedein si AC-nya ya, si kecepatan AC. Nah, sama gedein suhunya, sama klik auto. Nah, kalau musik kan kita bisa klik gedein ya, pakai scroll sama tekan pause. Itu udah cukup banget ya dari ini. Sama driving mode ya. Kemudian kalau sound system sebenarnya ini sebenarnya buat mobil ini sih buat gua, walaupun bukan orang yang suka mendengar musik, maksudnya bukan orang yang detail dengar musik, tahu setipis mungkin, tapi teman-teman gua ngerasa mobil ini juga sebenarnya sound systemnya sih biasa aja gitu ya, nggak terlalu wow banget ya gitu, tapi ya cukup lah untuk pakai sehari-hari ya. Tapi harusnya sih kalau udah mobil listrik itu sebenarnya buat gue pribadi adalah bagaimana dia bisa ngasih sound system terbaik ya, karena ini tipe tertinggi ya, brand-brand yang bagus gitu. Jadi karena kan mobil EV kan nggak ada suara mesinnya, apa yang orang lakukan ya menikmati dengan suara musik ya, dengar musik gitu ya kayak gitu. Untuk suara luar ini mah udah cukup ya, udah cukup redam, nggak kedengaran banget lah ya. Terus kursi belakang sih luas sih. Kursi belakang untuk bertiga tuh luas, berdua juga. Ini gue ada posisi gue ya, belakang juga gue duduk itu masih lebar banget gitu, masih nyaman banget gitu ya. Jadi kaki masih luas banget gitu ya. Jadi atas juga masih oke gitu di belakang, jadi nggak perlu pegel-pegelan gitu ya. Cuman belakang ini
ada kekurangan mobil ini juga ya. Jadi pertama di belakang itu nggak ada colokan. Ya, colokan emang ada di sini sih, 3 biji ya. Cuman jadinya agak rebutan ya. Padahal kalau mobil itu biasanya di beberapa mobil lain itu kayak ada colokan gede juga gitu ya, kayak colokan USB Type C minimal, ini nggak ada gitu. Nggak, jadi agak harus berantem sama orang tengah nih gitu kan. Terus juga nggak double blower ya AC-nya. Jadi AC sebenarnya dingin. Cuman yang di belakang ini nggak ada AC sendiri. Jadi ya kalau kalian duduk di belakang harus agak nunggu dulu bentar. Jadi karena AC dari luar depan kan gitu. Jadi sayang gitu ya sebenarnya ya mobil ini ya. Terus juga mobil ini belum ada wireless charging, sayang banget yang ada wireless charging ya. Padahal tempat banyak. Gue pikir bahkan di tengah ini wireless charging, ternyata enggak. Terus yang di tengah ini ya, walaupun kabelnya di dalam, cuman dia ini gue menemukan sendiri sih. Jadi ada kayak lubang gitu buat naruh kabel nih. Kabel itu bisa jadi biar nggak kelihatan berantakan, kayak ada lubang kecil masukin, taruh kabel gitu, tinggal nyolok aja gitu di sini ya. Terus apa lagi ya? Ya kalau gue sih merasa steering ya. Kalau gue sih merasa ini ya paling agak yang selama ini gue selalu nggak suka sih. Ya, tuas transmisi yang mirip kayak ini ya, buat geser-geser lampu, buat lampu apa bahasa gue karena agak sulit membilang ini. Yang buat tuas ya, tuas yang di dekat steering ini ya. Jadi kadang walaupun sebenarnya kalau lu nggak sengaja ketekan gitu tiba-tiba R, dia akan bisa karena tulisannya akan please brake and stop before shifting. Nah, itu bagus sebenarnya. Ya, dia nggak akan tiba-tiba juga pindah gitu. Cuman kadang-kadang kan kalau kita punya banyak mobil, pindah-pindah mobil tiba-tiba, lah ini gue lupa ya. Ini rupanya buat apa namanya, bukan buat ngasih lampu belok gitu. Taunya buat steering, buat ini. Jadi yang kanan ini buat ganti gigi, sama di sini juga buat cruise control, adaptive cruise control juga di sini. Tinggal tekan 2 kali bawah gitu ya. Jadi buat cruise controlnya kayak gitu. Nah yang kiri ini ya buat lampu, buat wiper, semuanya di sini satukan gitu ya. Kayak gitu. Kemudian juga di sini ada drive mode ya. Drive mode-nya ada beberapa ya. Jadi ada Eco, ada Comfort, Sport buat kenceng ya, mungkin lebih ganas. Kemudian ada Slippery kalau hujan mungkinnya biar lebih aman. Sama ada mode off-road ya, tentunya biar kalau kalian off-road aman. Sama ada individual. Individual ini kalian bisa ngatur ya. Kayak misalnya pedal style-nya kalian di Comfort, Eco atau Sport. Terus brake pedalnya standar atau Sport. Terus ada steeringnya apa standar atau Sport. Energy recovery-nya kalian mau gimana, high atau low atau itu kalian bisa atur di situ ya. Nah itu jadi kalian bisa ngasih ini. Kalau gue sih merasa gue lebih suka individual karena gue lebih suka, gue pinginnya high buat energi comebacknya kalau kalian generative braking-nya ya, tapi tetap steeringnya sama itu tetap nyaman kayak gitu. Terus juga apa lagi ya? Ya kalau sunroof sih menurut gue nggak terlalu fatal karena ini mobil off-road lah ya, jadi nggak perlu juga. Tapi kalau mungkin ada ya itu bonus ya, tapi bukan suatu hal yang fatal. Kayak gitu. Nah mungkin kekurangannya adalah ini ya, nggak ada yang namanya speedometer di tengah gitu ya, di tengah semua. Cuma agak janggal aja gitu loh. Kalau orang nggak biasa bawa mobil yang nggak ada speedometer di tengah itu, kok ini nggak ada ya, bikin orang mati gitu. Apalagi kalau kalian lagi bikin video gitu, lah mana speedometernya gitu. Walaupun sebenarnya di tengah gitu ya. Kalau kalian mau, itu bisa beli. Tapi kalian beli yang edisi kolektor yang harganya nambah sekitar 800 jutaan lah. Itu agak mahal sih sebenarnya ya. Cuman ya kalau gue lihat juga speedometernya ya mirip-mirip kayak yang punya Cherry lain ya. Jadi ya udahlah di sini juga cukup lah gitu, tapi agak janggal aja buat gua gitu. Kemudian juga dia mobil ini juga nggak auto lock ya, maksudnya gini, bisa kita keluar, gua udah coba cari di setting, nggak ada buat ini, buat ngatur auto lock sendiri kalau udah menjauh gitu, jadi agak ganggu juga sebenarnya. Terus juga kita nggak ada otomatis ya, jadi taruh kunci ya. Kalau biasanya kalau kita taruh di ini ya, taruh di kantong gitu ya, kita keluar ya, kunci kalau kita mendekat kita bisa kayak tekan di ininya buat bisa, oh ini udah kelok. Ini nggak bisa, kita harus manualnya ya, harus tekan dari kunci gitu ya. Agak ganggu sih sebenarnya, itu mobil mahal ya. Ya mungkin nggak tahu, kayak mungkin kita kayak retro, tapi menurut gua harusnya kalau mobil retro look tapi tetap bagus itu harusnya ada gitu ya untuk bisa kayak gitu. Kemudian ini lumayan harusnya ada ya. Nggak ada yang buat one pedal gitu loh. Jadi ini nggak bisa one pedal. Jadi ya dia ada paling ngasih tahu regenerative braking doang gitu ya. Jadi nggak ada yang one pedal buat ngontrol itu. Kalau harusnya sih mobil listrik sih udah harusnya wajib ya punya one pedal fitur ya. Walaupun nggak semua orang akan biasa, cuma kalau kalian udah biasa mobil listrik itu akan jadi salah satu fitur yang enak lah. Walaupun kaki pegel gitu, karena kaki nggak geser-geser, cuma di gas doang. Jadi lepas gas gitu ya. Tapi ya juga harusnya ada ya opsinya untuk itu. Ya. Terus satu lagi nih, ini steeringnya cuma bisa dinaikin turun doang nih. Tuh. Nggak bisa diiniin, nggak bisa dimajuin gitu ya. Cuman maksudnya kalau buat badan gue sih masih aman lah ya. Oke, terus gue coba cari ada hal-hal unik lah ya, hal-hal unik yang mungkin di mobil lain nggak ada atau mungkin unik aja ya.
Pertama, nah hal yang unik pertama adalah kalau kalian ngecas mobil, biasanya kan ya udah kalian lihat indikatornya mungkin lagi ngecas di layar. Nah, kalau ini dia si ganggang pintu itu ada lampu kedap-kedip gitu, ada lampunya gitu loh. Jadi kalau kalau lagi ngecas kayak hidup mati gitu set kayak lagi ngecas gitu ya. Itu keren sih sebenarnya. Kita mobil lagi ngecas nih gitu kan. Ya cuman sayangnya itu ya harusnya di tempat lampu itu bisa naruh buat touch touch buat unlock gitu loh, tapi ya udahlah. Kemudian berikutnya adalah kaca. Ya sebenarnya ini udah full bisa semua auto turun sama naik ya. Cuman ini perlu adaptasi ya. Jadi biasanya kalau orang kan agak tekan lama, nah baru turun. Nah kalau ini enggak, ini perlu adaptasi. Jadi kalau kalian mau auto turun full, kalian kayak nge-touch sedikit aja. Emang ini tombol Vista harus nge-touch sedikit nih. Nah, kayak gitu. Kalau kalian mau naik juga sama, kayak coel. Nah, jadi kalau kita agak tekan lama, itu dia malah nge-trigger kayak manual. Nih, misalnya gue nih. Nah, gitulah. Itu perlu adaptasi. Kemudian berikutnya adalah buka pintunya. Ganggang pintu sebenarnya kayak normal sih, cuman karena orang masih bingung gitu bukanya. Gue coba ngelihat hampir beberapa orang yang coba naik mobil ini agak kebingungan gitu untuk buka pintunya. Kayak mau ke atas mau ke bawah gitu, kayak ya agak bingung aja. Cuman kalau kalian akan punya mobil ini akan adaptasi. Cuman kalau mungkin teman atau apa kadang-kadang bingung bener loh. Gimana dia kayak takut juga kali, takut rusak atau apa. Jadinya butuh adaptasi ya kayak gitu ya. Nah, terus gue juga cuman sedikit-sedikit baca sih, cuman 20 halaman pertama ya. Baru tahu gue user manual itu break-in period mobil ini tuh sekitar 3.000 km ya. Biasanya kalau mobil bensin kan 1.000 ya. Cuma dia ngasih tahu sih kalau nggak salah berapa ratus kilometer itu nggak boleh di atas 100 km. Tapi kalau saya udah di atas 1.500 kalau nggak salah, dia itu harus dicobain kecepatannya maksimal lebih dari 100 kalau nggak salah. Jadi kayak gitu lah adaptasi. Mungkin adaptasi dari speednya dan sebagai partsnya baterainya gitu-gitu kali ya. Sama juga mobilnya harus dicas seminggu sekali. Jadi kalau kalian ini brand lainnya, kalau kalian punya Ferrari Luce, kalau mobil ini harusnya kan dipakai daily ya, jadi harusnya nggak usah khawatir lah akan dipakai terus menerus gitu ya. Dicas sebulan sekali untuk bisa dia kayak apa ya, adaptasi ini baterainya. Jadi dia kayak ya gitulah kayak HP, kalian juga harus dicas supaya baterai pun nggak kering sih, maksudnya harus baterainya semuanya berjalan lancar mungkin kayak gitu ya. Misalnya overall nih mobil bagus sih. Nah sekarang yang paling penting adalah berapa sih konsumsi bahan bakarnya. Oke, gue pakai mobil ini ya nyobain di tol. Di tol itu gua dapat konsumsinya ya agak ngebut itu sekitar 1:5. Untuk mobil EV itu standar, oke, hemat. Kalau misalnya gua ngebut tapi gua jadi gini, kalau ngebut yang agak boros itu kalian ngegas langsung ditekan gasnya, jangan jadi kan butuh power. Nah, itu yang namanya boros. Nah, kalau yang kalian di tol tapi ngebut tapi nggak boros itu adalah kalian neken gas tapi pelan-pelan tapi naik terus, jadi lebih stabil ya. Nah itulah kalau kalian mau cara berkendara ngebut tapi tetap hemat ya gitu, nggak langsung ngegas karena hasilnya sebenarnya sama saja, cuma beda beberapa detik doang lah. Nah kalau yang cara ngebut hemat di tol itu gue bisa dapat 1:7. Terus gue cobain kombinasi di jalan biasa macet-macetan gitu, dia dapatnya hampir 1:8 ya. Itu hemat banget untuk mobil segini. Nah, rata-rata total ya, kombinasi semua gua bawa mobil hampir 600 km, 1:7,5. Ya, artinya mobil ini hemat. Hemat banget buat mobil segini gini. Nah, jadi menurut gua, kalau kalian suka bentuk mobil yang terlihat seperti retro, kemudian juga modern, ada tombol fisik, ya, bentuknya gagah ya. Kemudian juga hemat. Ini salah satu mobil yang cocok dan mobil gagah gitu. Ini bisa buat kalian kayak gitu. Mungkin pangsa pasarnya adalah anak-anak muda yang mau kelihatan beda gitu. Kayak teman gue, dia malah tertarik gitu. Teman HSB kita ada yang tertarik beli mobil ini karena dia merasa, gue butuh mobil gage, tapi bentuknya mobilnya nggak terlalu boring gitu. Nah, ini cocok kata dia dan harganya 4 juta tuh cukup oke. Ya, dari gitu itu dari gue ya. Sekarang kita saatnya ngasih ECSB score. Berikutnya score. Ini dia untuk penilaian iCar V23. Dari sisi desain, ya bentuknya unik, keren, futuristik, tapi tetap seperti old school mobil SUV. Kita kasih skor 8. Untuk performance, ya mobil ini bukan mobil yang kencang, tapi untuk mobil listrik, tenaganya oke. Kita kasih skor 8. Kemudian dari sisi handling, mobil ini cukup enak bawa mobilnya, cukup bisa dikontrol dan belokan juga handlingnya lumayan oke untuk mobil off-road. Untuk kepraktisan, ya untuk storage dan lain-lain, ini mobil sangat banyak tempat yang bisa disimpan, terutama untuk bagian yang di depan yang bisa naruh tas di bawah kursi. Kemudian untuk efisiensi, ini juga luar biasa untuk mobil off-road SUV listrik. Kita kasih skor 9.
Untuk kenyamanan, mobil ini sebenarnya cukup oke suspensinya, walaupun kadang-kadang agak bouncy karena mobil off-road, kita kasih skor 7. Untuk thrill, ya ini mobil listrik, kita kasih skor 6. Untuk running cost, ya mobil ini harusnya tidak begitu banyak parts dan lain-lain untuk diservis dan harusnya aman, kita kasih skor 7. Untuk value for money, harga mobilnya dengan bentuknya cukup oke, kita kasih skor 7. Untuk pro, pertama desainnya unik dan sangat eye-catching. Kemudian juga masih banyak tombol fisik, ini yang jarang ditemukan di mobil listrik. Kemudian juga mobilnya cukup nyaman, kemudian banyak penyimpanan, dan terakhir kabin tengahnya sangat luas. Dan tentunya paling penting adalah mobil ini sangat hemat. Nah, untuk kekurangannya mungkin adalah layar speedometer itu jadi opsi terpisah, jadi agak aneh ketika kita ngelihat di depan tidak ada speedometer, harus lihat di layar tengah. Kemudian untuk slot USB hanya di depan, tidak di belakang, ini cukup aneh menurut kita. Kemudian AC juga tidak double blower. Kemudian suspensi terlalu bouncy dan pintu tidak auto lock. Dan yang terakhir adalah tidak ada opsi one pedal. Itu adalah penilaian skor dari iCar V23 dari HSB. Oke, itu dia guys, review iCar V23 ya. Kita lagi coba tes rekam malam-malam. Semoga aman ya. Semoga kalian suka juga ya. Kalian apakah mobil ini worth it dibeli? Coba kalian komen di bawah, atau ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan tentang iCar V23 ini, coba kalian komen, siapa tahu dilihat oleh tim dari iCar Indonesia ya. Karena kita mungkin sebagai reviewer juga ingin ngasih feedback, kita ngasih sesuatu yang jujur ya, supaya kedepannya bisa jadi salah satu masukan untuk mengembangkan versi V23 yang baru atau versi yang lain lah gitu kan. Thank you banget buat iCar Indonesia udah ngasih pinjam mobil ini. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe ke channelnya Review by HSB. Dan juga jangan lupa tonton vlognya ya, yang DNC Run, Merdeka Run, pakai mobil ini juga kita seru-seruan ya, di vlognya di HSB ya, di main channel kita di HSB. Kalau ada salah-salah, kalian komen aja nggak apa-apa, karena gue sebagai reviewer juga masih banyak belajar, tentunya nggak semuanya sempurna, karena ini adalah salah satu dari pembelajaran sebagai kita sebagai review mobil ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terlihat keren, itu juga fungsinya juga bener-bener iya jatuh.